Selamat hari Sabat, saudara-saudara seiman Jemaat Sola Fide. Syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita tetap berada di dalam keadaan yang sehat. Video berikut ini kita akan belajar tentang satu pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu apakah saya boleh makan santan? Kita akan belajar tentang produk kelapa ini, santan, minyak kelapa, dan daging kelapanya sendiri. Mari kita lihat prinsip-prinsip berikut ini. Tabel ini adalah perbandingan komposisi nutrisi dari daging kelapa matang, santan, dan minyak kelapa untuk setiap 100 gram bahan makanan. Bila kita perhatikan dalam ukuran berat yang sama, maka minyak kelapa memiliki kalori yang terbesar, tetapi dengan kandungan nutrisi yang lain yang paling kecil, bahkan sebagian besar 0. Sehingga bila kita konsumsi ada kemungkinan yang terjadi adalah kelebihan kalori, dan di saat yang sama kita mengalami kekurangan nutrisi yang lain. Santan sendiri memiliki kalori yang terkecil, tetapi itu pun sudah cukup besar bila dibandingkan dengan makanan yang lain. Nasi putih misalnya, yang hanya 175-180 kalori untuk setiap 100 gramnya. Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi bila kita makan nasi 100 gram dan kemudian ditambahkan dengan santan 100 gram. Daging kelapa sendiri memiliki unsur nutrisi lain yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan santan, apalagi minyak. Sekarang pertanyaannya, mana yang terbaik? Apakah daging kelapa matang, santan, atau minyak kelapa? Kita sudah belajar pada prinsip 7K beberapa waktu yang lalu bahwa tidak ada yang terbaik, tetapi tidak ada juga yang beracun. Tergantung dari kondisi apa kita menggunakannya, dan juga sangat tergantung dari penetapan kualitas dan jumlah dari makanan tersebut berdasarkan kondisi kita. Kemudian dengan apa yang dikombinasi dan divariasi dengan makanan tersebut. Kapan kita memakannya? Dan hati-hati dengan faktor keamanan pangan dan prinsip makan karena kebutuhan, bukan karena kesenangan. Bila semua prinsip ini kita laksanakan, maka daging kelapa, santan, atau minyak sekalipun tidak akan berbahaya, bahkan akan membuat kita sehat. Penting sekali untuk mengetahui apa yang kita makan, apa kandungan, dan bagaimana perbandingan komposisinya, sehingga kita bisa memilih sesuai dengan kondisi kita, dan akhirnya tidak ada kelebihan atau kekurangan kalori, tetapi cukup vitamin, mineral, dan antioksidan. Bila daging kelapa atau santan atau minyak kelapa digunakan secara bijaksana, maka makanan tumbuhan ini akan memiliki manfaat yang baik di dalam tubuh. Tentu saja harus dikombinasi dan atau divariasi dengan makanan yang lain. Mari berdoa agar kita bisa diberikan Tuhan kebijaksanaan untuk makan dengan cerdas. Tuhan memberkati.